Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, di zaman modern ini kita melihat bahwa dengan adanya dunia internet, maka adanya debat antar umat beragama yang kita saksikan selalu menjadi bahan olokan, bahan tertawaan, bahan saling sindir menyindir, khususnya antara Kristen dan Islam. Sobat-sobat yang saya kasihi, Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, yang Maha Kuasa, yang dipanggil sesuai dengan bahasa masing-masing dari setiap bangsa dan negara. Ada yang memanggil Elohim, ada yang memanggil Allah, ada yang memanggil Lord, dan berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini. Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang selalu menampakkan diri. Dalam perjanjian lama, Sang Pencipta selalu menampakkan diri kepada para nabi atau orang-orang yang Dia kehendaki dalam rupa malaikat Tuhan, datang dan berjumpa, berbicara dengan bahasa manusia. Sobat-sobat yang saya kasihi, walaupun ada banyak Allah di kolong langit ini, tapi ada satu Sang Pencipta yang benar, yang selalu datang memperkenalkan dirinya kepada manusia, yang Dia selalu sebut, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga dalam perjanjian baru Dia menyatakan dirinya dan menyatakan Dia sebagai juru selamat, Tuhan yang menyelamatkan, atau Yesus Kristus. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti mereka akan menikmati hidup yang kekal. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video. Berarti Tuhan mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa, betul? Ya. Berarti Tuhan mati, Bu. Mati dan hidup kembali. Iya, tapi kan mati kan pada hari pertama, mati kan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kematian itu. Pada hari pertama, Bu, pada hari pertama berarti Tuhan mati ya, sepakat ya. Belum hari ketiga nih, kan berarti di hari ketiga. Nah, hari pertama Tuhan mati ya, sepakat ya. Bukan hari pertama mati, dia mati. Iya, oke, iya, pada hari Jumat itu Tuhan mati ya. Tuhan mati ya, Bu. Betul? Berarti pada hari Jumat, pada saat Tuhan mati, pertanyaan saya, siapakah yang jadi Tuhan ketika Tuhan mati? Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita renungkan bersama dalam diskusi antar umat beragama tadi. Dari pihak Muslim punya logika bahwa Tuhan itu mati di atas kayu salib. Pertanyaan mereka, kalau Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang jadikan Tuhan untuk sementara? Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, inilah pola pikir yang salah
pola pikir yang sungguh-sungguh menyesatkan. Perlu saudara ketahui, di dalam kitab Perjanjian Baru, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes seterusnya, tidak pernah tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu disalib, Tuhan itu mati, Tuhan itu dikuburkan, Tuhan itu bangkit. Tapi yang tertulis dalam Alkitab, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Tuhan tidak pernah mati. Yesus itu adalah inkarnasi dari firman Allah, bukan Sang Pencipta jadi manusia. Sang Pencipta tidak pernah jadi manusia, tapi yang jadi manusia adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang mati itu adalah firman yang jadi manusia. Manusia 100%, namun dia tidak berdosa. Dia adalah kudus dan benar. Makanya manusia yang bernama Yesus inilah yang mati di atas kayu salib. Lewat kematian itulah maka ada penebusan oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Tuhan atau Sang Pencipta tidak pernah mati, karena Tuhan atau Sang Pencipta itu tidak punya darah. Untuk korban penebusan dosa sebagai anak domba Paskah, penebusan itu harus ada darah. Kalau Allah mati di kayu salib atau Tuhan mati di kayu salib, bagaimana bisa mati orang dia tidak punya darah? Dan memang Tuhan tidak pernah mati. Tapi yang mati adalah Yesus sebagai juru selamat manusia yang dilahirkan oleh Maria, disebut Yesus Kristus. Dia itulah yang mati di atas kayu salib, dia juga yang dikuburkan, dia juga yang bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia adalah firman yang kekal. Jadi sisi manusianya firman itu berakhir di atas bukit kayu salib. Namun firman Allah membangkitkan tubuh yang mati tadi menjadi tubuh yang kemuliaan. Dia bangkit pada hari yang ketiga dengan tubuh yang kemuliaan. Dia naik ke sorga dalam tubuh kemuliaan, karena dia adalah firman yang kekal, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi yang mati itu adalah Yesus, bukan Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat dalam rupa manusia, manusianya yang mati, tapi firman Allah tidak pernah mati. Sekali lagi, yang mati bukan Tuhan, tapi Dia adalah tubuh manusia yang kudus dan benar untuk penebusan manusia. Dialah yang mati, namun Dia bangkit karena firman adalah kekal di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.